Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Sallallahu ala Muhammad. Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti dia berharap agar 12 bulan itu, Pak, dalam setahun tuh semuanya jadi Ramadan. Tak ada bulan Syawal, tak ada bulan Dzulqa'dah, Ramadan semua. Seandainya mereka tahu. Sama begini. Ada toko besar, taruhlah misalnya Indomaret. Indomaret dia memberi informasi pengumuman bahwa dari tanggal ini sampai tanggal ini ada diskon besar-besaran. Siapapun yang belanja ke situ boleh membawa apa saja yang ia mau. Nah, pertanyaannya, bagi orang yang tahu informasi itu, Pak, apakah mereka akan sebentar di dalam Indomaret itu? Oh, tak ada, Pak. Kocek tak muat, kok perlu bawa karung untuk bawanya itu. Saking apa? Saking dia tidak akan meninggalkan, menyanyiakan. Jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, sedetik pun tak akan dia sia-siakan. Karena waktunya sebentar. Gitu juga halnya dengan Ramadan. Ramadan itu jangankan sholat fardunya, sholat sunnahnya saja nilainya seperti fardu. Tidurnya itu bisa jadi tasbih. Naumus shaim tasbih. Meskipun ini hadis dhaif. Tapi jangan gak tidur terus, Pak. Bukan begitu pengamalannya. Karena tahu hati tidurnya orang puasa itu tasbih, tidur terus, tidak begitu. Orang yang paling rugi nanti di akhirat orang yang banyak tidur. Itu paling rugi, Pak. Kenapa? Jangankan di akhirat, di dunia aja orang banyak tidur paling rugi. Orang makan dia tidur, orang dapat duit dia tidur. Tak bisa, Pak. Maka kata guru saya dulu, kalau mau keramat, mau mulia, jangan banyak tidur. Itu memang syaratnya memang. Jadi saking mulianya Ramadan, maka mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Namun sebelum Ramadan, sebelum masuk Ramadan ini, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, ziarah kubur, Pak. Kalau orang tua kita masih hidup, datangi dia. Datangi, minta ridhonya, senangkan hatinya, supaya apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memasuki bulan Ramadan sedangkan orang tua kita tak ridho kepada kita, itu bisa tidak diterima puasa kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, datangi kuburannya, ziarah, bersihkan, rumput-rumputnya bersihkan, tapi jangan dicabut. Tanaman di atasnya jangan dicabut. Itu haknya mayit. Kalau bapak mencabutnya berarti ngambek punya mayit. Macam mana bapak nak minta halalnya tuh? Kok orang hidup kita minta halal gampang, halalkan ya gitu kan. Kok dengan orang mati? Macam mana kita nak minta halalnya? Nak ngomong kita tak paham, tak dengar apa yang dia ucapkan. Jangan paling dibersihkan itu artinya dirapikan. Jangan dicabut. Kalau dicabut itu berarti kita mengurangi istighfarnya tanaman dan tasbihnya tanaman kepada mayit. Karena tanaman yang tumbuh di atas kuburan, selama dia masih hidup, maka dia bertasbih dan membaca istighfar kepada mayit. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Rasulullah itu sadar, Rasulullah itu sangat menyayangi kita. Rasulullah itu tahu, Pak, kalau kita ini tak mampu mendoakan orang tua setiap waktu itu tak mampu. Tak mampu. Bisa mendoakan orang tua setelah sholat aja itu udah syukur dah. Udah Masya Allah, udah hebat gitu. Untuk setiap waktu ingat orang tua, mendoakan orang tua tak mampu kita. Kita ini manusia lemah, dhaifah.
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi Nabi Muhammad memberikan satu ajaran kepada kita umatnya ini, bagaimana terus bisa mendoakan orang tua. Caranya macam mana? Itulah, ditanam tanaman di atas kuburannya. Taruhlah perwakilan kita tuh, Pak. Dengan tanaman itu tumbuh di situ, setiap saat dia beristighfar dan bertasbih untuk orang tua kita. Tapi jangan berwakil ke tanaman. Ini ziarah kubur tidak mau. Ayo ziarah, ngagak bapak. Udah ada wakil saya dah sana katanya. Oh, rupanya bunga yang dulu ditanam itu wakilnya, tak bisa. Ziarah itu, Pak, tak mesti baca. Kami tak pandai tahlil, kami tak pandai yasin, tak hafal kami. Ziarah dan ngirim Fatihah, ngirim hadiah pahala itu dua hal yang berbeda. Kalau ngirim pahala tahlil, yasin dari rumah sampai, Pak. Sampai, tak perlu ke kuburan. Bapak baca di rumah Yasin, Al-Quran, Hakim sampai wa'ila turja'un. Setelah itu berdoa, ya Allah, pahala Yasin saya sampaikan kepada kedua orang tua saya. Sampai, Pak. Tapi saya tak datang ke kuburan Ustaz, meskipun tak sampai, tak datang. Kalau urusan pahala dari jauh sampai. Terus ziarah itu perlu apa? Ziarah itu bahasa Arab, maknanya mengunjungi, mendatangi. Maka datangi, ingat kebaikannya yang dulu lakukan, sehingga kita berdoa kepada Allah, ya Allah. Bukan minta kepada yang meninggal, minta kepada Allah untuk kemuliaan yang meninggal. Kalau anaknya berziarah ke makam orang tuanya, mayit itu pamer, Pak, dengan ahli kubur yang lain tuh. Ahli kubur, tengok nih, anak saya ziarah dengan saya. Bangga dia, bangga. Ya, tapi kalau ada kubur yang di sebelahnya diziarahi anaknya, sebelahnya tidak diziarahi anaknya, sedihnya itu minta ampun. Ketika yang sebelahnya pamer, ini anak saya ziarah, dia tinggal meneteskan air mata. Anak yang sebelahnya menziarahi dia, menziarahi orang tuanya, dia anaknya tak tahu kemana, lupa dengan orang tuanya, lupa dengan bapaknya, lupa dengan ibunya. Nah, itu sedihnya minta ampun. Maka datangi kuburannya, ziarah. Mudah-mudahan dengan ziarah itu orang tua kita meridhai kita, Pak. Kalau orang tua kita dari ridha, kita masuk Ramadan insyaallah rezekinya gampang. Kalau bapak pengen rezeki itu lancar, paling tidak, kalaupun bukan lancar, paling tidak bapak tak susah dalam hidup, bahagia. Yang membuat kita bahagia itu tidak mesti uang, Pak. Hidup ini kan yang dicari cukup, bukan kaya. Senang, bukan susah. Sumber rezeki dalam kehidupan itu kan dua sumbernya, dari dua orang. Kalau bapak bisa menjaga dua sumber ini, di dunia bapak selamat, di akhirat bapak selamat. Di dunia bapak bangga, bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Sumber rezekinya dalam hidup nih, Pak, kalau dikalkulasikan, yang paling pokok lah, yang paling pokok. Pertama orang tua, kedua guru. Kalau kita bisa menjaga hubungan baik dengan guru kita, dengan orang tua kita, jangan tak jaya Bapak dalam kehidupan ini. Pasti banyak rezeki yang kadang kita tidak sangka-sangka. Tapi hubungan ini yang mesti. Hubungan anak ke orang tua, hubungan murid kepada gurunya, bagaimana caranya? Cara yang paling mampu, paling semua orang bisa, Pak, adalah mendoakan. Dan perbuatan yang paling ikhlas itu doa. Kalau bapak memberikan duit, itu bisa saja dalam hatinya masih bisa ria, pengen dipuji dan lain semacamnya. Tapi kalau bapak mendoakan, maka itu paling ikhlasnya. Cuma pertanyaannya sekarang, seberapa banyak kita mendoakan orang tua? Satu. Dan kalau kita punya guru, seberapa banyak kita mendoakan guru kita? Imam Ahmad bin Hambal yang hafal 1 juta hadis itu, Pak.
Apa kata beliau? Tak pernah satu solat pun, mau solat fardu atau solat sunnah yang aku lakukan, kecuali setelahnya aku mendoakan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi selalu mendoakan gurunya. Doa itu nanti yang akan tumbuh cinta, Pak. Kalau kita suka mendoakan orang, pasti cinta dengan orang itu. Kalau sudah cinta, akan kita taat. Memang begitu runtutannya. Karena ridhonya kedua orang tua, ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, dari bumi keluar rezeki, dari langit turun rezeki, dari kanan turun rezeki, dari kiri turun rezeki. Ridhonya Allah itu ada pada kedua orang tua. Maka sebelum Ramadan, perbaiki hubungan. Tapi orang tua saya menyakitkan hati saya, tak usah ingat. Lebih banyak mana kita nyakitkan orang tua? Banyak orang tua nyakitin kita, apa kita yang nyakitin orang tua? Banyak kita, Pak. Tak sebanding. Orang tua ngomong sekali nyakitin hati kita, itu tak sebanding dengan yang berkali-kali kita menyakitinya. Tapi orang tua tidak mengingat-ingatnya, tidak mengungkit-ungkitnya. Seberapa banyak pun kesalahan anaknya dah. Maka mudah-mudahan kita mendapat ridho orang tua, ridho guru kita, ridho guru-guru yang telah mengajarkan kita Fatihah, mengajarkan kita Al-Quran, orang-orang yang telah mendidik kita, orang-orang yang telah mengajari kita. Ingat semuanya. Dan kita Fatihahkan, kita bacakan doa. Insya Allah masuk Ramadan ini kita bahagia, senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.